Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sebelumnya perkenalkan nama anggota di kelompok kami. Yang pertama, Deborah Kartini Misteri Lubis NPM 203. Kedua, Aziza Dia Rizky Putri NPM 204. Ketiga, Lento Komaria NPM 218. Yang keempat, Ines Almaida NPM 223. Yang kelima, Siti Nur Aisyah NPM 226. Saya Deborah, saya akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, dapat disimpulkan dari undang-undang tersebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang keanggotaan DPRD. Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang. Dengan masa jabatan DPRD yaitu selama 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Keanggotaan DPRD itu sendiri diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang alat kelengkapan DPRD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, alat kelengkapan DPRD ada 7. Yang pertama ada pimpinan DPRD, kedua ada badan musyawarah, ketiga komisi, keempat Bapemperda, kelima badan anggaran, keenam badan kehormatan, dan yang terakhir ada kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Pimpinan DPRD terdiri dari ketua dan wakil ketua yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Pertama, memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan. Kedua, menyusun rencana kerja pimpinan DPRD. Ketiga, ada menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua. Keempat, melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD. Kelima, mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain. Keenam, menyelenggarakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga atau instansi vertikal lainnya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah badan musyawarah. Anggota badan musyawarah paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama mengordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD. Yang kedua, menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun masa sidang. Sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan perda. Yang ketiga, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Yang keempat, ada meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing, dan lain sebagainya. Lalu, alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya yaitu komisi. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD dapat menjadi anggota salah satu komisi. Komisi mempunyai tugas dan wewenang: 1. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu yang kedua ada melakukan pembahasan rancangan perda. Yang ketiga melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi. Yang keempat ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi. Yang kelima membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan atau masyarakat kepada DPRD dan lain sebagainya. Selanjutnya badan anggaran. Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran. Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, yaitu yang pertama memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan. Lalu yang kedua ada melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Lalu yang ketiga ada memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya yaitu Badan Kehormatan. Badan Kehormatan dipimpin oleh 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Sedangkan untuk anggota Badan Kehormatan terdiri dari 3 sampai 9 orang tergantung dari jumlah anggota DPRD masing-masing daerah. Badan Kehormatan mempunyai tugas yaitu pertama memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah atau janji dan kode etik. Yang kedua meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah atau janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD. Yang ketiga melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan atau masyarakat. Dan yang keempat, melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf C kepada rapat paripurna. Selanjutnya adalah Bapemperda atau singkatan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Bapemperda dipimpin oleh 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua. Sedangkan untuk jumlah anggota Bapemperda, paling banyak sejumlah dengan anggota komisi yang terbanyak. Tugas dan wewenang dari Bapemperda yaitu yang pertama menyusun rancangan program pembentukan perda yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda, disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. Kedua, mengordinasikan penyusunan program pembentukan perda antara DPRD dan pemerintah daerah. Yang ketiga, menyiapkan rancangan perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Yang keempat, melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan perda disampaikan kepada pimpinan DPRD. Dan yang kelima, mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Kedudukan DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. DPRD provinsi dan kabupaten atau kota mempunyai fungsi yang pertama pembentukan peraturan daerah, 2 fungsi anggaran, dan ketiga fungsi pengawasan. Selanjutnya mengenai fungsi pembentukan peraturan daerah. Fungsi pembentukan peraturan daerah ini dilaksanakan dengan cara pertama menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Yang
kedua, membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Dan yang ketiga, mengajukan usul rancangan peraturan daerah. Selanjutnya mengenai fungsi anggaran. Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Nah, fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara yang pertama, membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah. Dua, membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD. Yang ketiga, membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Dan yang terakhir, membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya mengenai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan dapat dilaksanakan melalui pertama, rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah, dua, kegiatan kunjungan kerja, tiga, rapat dengar pendapat umum, dan yang keempat, pengaduan masyarakat. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang DPRD. Yang pertama yakni membentuk perda bersama kepala daerah. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD. Kemudian yang keempat, memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Yang kelima, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui menteri, pengangkatan dan pemberhentian bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian. Dan yang keenam, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Kemudian yang ketujuh, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedelapan, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kesembilan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Dan yang ke-10, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah membahas mekanisme pergantian antar waktu anggota DPRD. Penggantian antar waktu atau yang disingkat PAW diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang diganti tersebut. PAW ini merupakan suatu proses penarikan kembali atau pergantian DPR oleh induk organisasinya. Hak PAW diatur dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. PAW ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Muhammad Hatta pernah mengatakan hak pergantian antar waktu PAW ini bertentangan dengan demokrasi, apalagi demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya, dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Walau demikian, adanya ia menganjurkan agar pemilu ditiadakan saja. Hak PAW ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter. Muhammad Mahfud MD juga mengartikan PAW ini merupakan hak untuk mengganti anggota lembaga
penyelidikan dan verifikasi, pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi, reposisi anggota DPR pasca pergantian antar waktu, dan yang terakhir adalah penyampaian pergantian antar waktu anggota DPR. Pertama adalah tahapan pengajuan. Pemberhentian anggota DPR dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menjadi anggota partai politik lain, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. 7 hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR akan menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Jika disetujui, Presiden akan meresmikan paling lama 14 hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR. Kedua, merupakan tahapan penyelidikan dan verifikasi. Pemberhentian anggota DPR dengan alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah atau janji jabatan dengan kode etik DPR, tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, melanggar ketentuan kelarangan sebagaimana diatur dalam undang-undang dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari DPR, masyarakat, atau pemilih. Selanjutnya, keputusan Badan Kehormatan DPR ini mengenai pemberhentian anggota DPR dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna paling lama 7 hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPR yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna. Pimpinan DPR menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPR selama paling lambat 30 hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari pimpinan DPR. Pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian. Pimpinan DPR meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Kemudian, Presiden meresmikan pemberhentian paling lama 14 hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPR. 3. Merupakan pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi. Pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi Badan Kehormatan DPR dapat meminta bantuan dari ahli independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPR diatur dengan peraturan DPR tentang tata cara Badan Kehormatan. Yang keempat merupakan reposisi anggota DPR pasca pergantian antar waktu. Ketentuan penggantian antar waktu atau PAW ini yaitu anggota DPR yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya bisa meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, digantikan oleh calon anggota DPR yang mempunyai suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Sedang ketentuan masa jabatan anggota DPR pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya. Dan yang terakhir
terakhir adalah penyampaian penggantian antar waktu anggota DPR. Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan meminta nama calon pengganti kepada KPU. Kemudian KPU menyampaikan nama calon pengganti kepada pimpinan DPR paling lambat 5 hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR. Paling lambat 7 hari sejak menerima nama calon pengganti dari KPU, pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti dari pimpinan DPR. Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dengan tata cara dan teks sumpah janji sebagaimana diatur pada pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggantian antar waktu PAW ini anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 bulan.